Konspirasi demi konspirasi, penindasan demi penindasan, diskriminasi berkedok kemaslahatan. Organisasi kemanusiaan bercover Islam didiskriminasi dan dibubarkan, sementara ormas perusuh peliharaan dibiarkan hidup sebagai tandingan. Negara jangan omong kosong, justru negara pemicu api terhadap rakyat atas nama kebijakan. Mitos corona belum habis diperdebatkan, dana corona dikonsumsi sebagai proyek para kombatan. Rakyat dibuat bingung dengan simpang siur status merah, orange dan hijau yang mewarnai penanganan. Belakangan vaksin datang bagai juru selamat yang dipaksakan bagi seluruh rakyat. Fakta menunjukkan keanehan mental, bahkan kematian setelah divaksin namun ditutupi media keparat. Apa-apaan? Kenapa tak bersedia harus dipidana? Setiap orang berhak menentukan kesehatan diri. Kenapa tangan ada yang menginginkan, ada yang menyuarakan sebaiknya pemilu diundur waktunya. Menurut saya ini pernyataan yang tidak logis. Apa dasarnya? Yang jelas itu tidak sesuai dengan konstitusi kita. Bahwa ada masa kepemimpinan yang harus dipatuhi bersama. Baik di tingkat nasional, provinsi, sampai dengan kabupaten kota. Ringan-ringan saja ingin melabrak konstitusi. Nah, Demokrat harus tegas menyampaikan, tidak boleh siapapun di negeri ini, apapun pangkat jabatan dan posisinya hari ini, yang kemudian dengan entengnya mengatakan ini aspirasi masyarakat. Masyarakat yang mana yang didengarkan? Yang jelas kita keliling ke 34 provinsi, ratusan kabupaten kota, yang ada masyarakat justru mengeluh terhadap situasi hari ini. Saya tidak melihat ada masyarakat yang memiliki harapan itu. Yang jelas itu adalah harapan segelintir pihak yang ingin melanggengkan kekuasaannya. Negeri kita mau dibawa kemana kalau diisi, diawaki, dipimpin oleh orang-orang seperti itu? Sekali lagi tidak logis dan menurut saya memalukan cara berpikir seperti itu. Memain-mainkan suara rakyat, seolah-olah ini desakan rakyat. Rakyat yang mana? Alasannya sekarang masih pandemi, alasannya sekarang masih pemulihan ekonomi. Lah kemarin, Pilkada 2020, mereka juga yang mengatakan tidak ada negara manapun yang menunda pemilihan umumnya, menunda pemilihan kepala daerah, hanya karena pandemi dan resesi ekonomi. Jadi artinya, bangunan narasi yang mereka sampaikan itu tidak logis, tidak adil, dan tidak berpihak kepada rakyat. Kalau mereka mengatakan itu suara rakyat, pertanyaan saya, rakyat yang mana? Nah, Demokrat harus tegas menyampaikan, tidak boleh siapapun di negeri ini, apapun pangkat jabatan dan posisinya hari ini, yang kemudian dengan entengnya mengatakan ini aspirasi masyarakat. Masyarakat yang mana? Masyarakat yang mana yang didengarkan? Yang jelas kita keliling ke 34 provinsi, ratusan kabupaten kota, yang ada masyarakat justru mengeluh terhadap situasi hari ini yang tidak kunjung membaik. Kalaupun ada, lambat. Prioritas pun tidak jelas. Ekonomi juga masih dirasakan sulit oleh masyarakat. Kok tiba-tiba mengatakan masyarakat ingin diperpanjang, ingin diundur? Saya tidak melihat ada masyarakat yang memiliki harapan itu. Yang jelas itu adalah harapan segelintir pihak yang ingin melanggengkan kekuasaannya. Dan menurut saya memalukan cara berpikir seperti itu. Main-mainkan suara rakyat, seolah-olah ini desakan rakyat. Rakyat yang mana? Alasannya sekarang masih pandemi, alasannya sekarang masih pemulihan ekonomi. Lah kemarin, Pilkada 2020, mereka juga yang mengatakan tidak ada negara manapun yang menunda pemilihan umumnya, menunda pemilihan kepala daerah hanya karena pandemi dan resesi ekonomi. Artinya dijalankan juga Pilkada 2020 yang lalu, padahal itu lagi gawat-gawatnya pandemi COVID-19. Jadi artinya bangunan narasi yang mereka sampaikan ini tidak logis, tidak adil, dan tidak berpihak kepada rakyat.
Kalau mereka mengatakan itu suara rakyat, pertanyaan saya, rakyat yang mana? Oke, sekarang apa? SS, saya bilang kita lewati pandemi dengan bangkit, berlari dan menerjang, agar punya peluang untuk menang. Itu kita gunakan ayat-ayat perang, bukan lagi ayat-ayat wabah. Loh, bertentangan dengan syar'i nanti Pak. Wabah dan taun dalam yang saya pahami dan saya memilih meyakini itu karena saya butuh ayat-ayat untuk berperang, bukan butuh ayat-ayat untuk sembunyi. Ya, saya yakin itu kenapa? Satu, wabah atau taun yang dimaksud di dalam Islam itu adalah tidak mendunia, tidak ada dalam sejarah wabah itu sedunia untuk satu kaum tertentu atau daerah tertentu. Mekah, Madinah, Allah sudah berjanji akan melindungi dari wabah. Kalau itu wabah tidak akan pernah masuk Mekah dan Madinah. Tapi kalau itu serangan, bisa saja masuk Mekah dan Madinah. Maka apa? Menganggap COVID ini sebuah skenario besar, ya, yang dibuat oleh sebuah kekuatan besar, entah itu negara atau kapitalis, ya, sehingga COVID ini kapan selesai? Ketika mereka sudah merasa bisa menguasai dunia, menjadi kekuatan yang mendominasi. Gitu. Dan saya tidak ingin apa begitu mudah ya ditelan sama kekuatan itu. Kalaupun harus nanti tidak berdaya atau mati bangkrut, itu mati bangkrut dengan gagah, bukan mati bangkrut pada saat yang gitu. Mati bangkrut dengan keyakinan, bukan mati bangkrut dalam kelemahan dan dalam kerapuan.